Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Baik, perkenalkan nama saya Aldo. Di sini saya akan menjelaskan dari proyek implementasi jaringan saraf tiruan dalam meningkatkan pembelajaran di bidang pendidikan. Nah, langsung saja kita langsung ke latar belakang. Di era digital yang terus berkembang, penting bagi pendidikan untuk beradaptasi dengan kebutuhan generasi baru yang lebih menyukai pendekatan yang interaktif dan personal. Pendidikan tradisional seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan belajar individu siswa yang berpotensi menyebabkan rendahnya motivasi dan hasil belajar. Nah, di bagian tinjauan penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan literatur yang mendalam mengenai penggunaan JST dalam konteks pendidikan dengan mengidentifikasi dan menganalisis aplikasi JST. Diharapkan dapat diperoleh wawasan baru yang berguna bagi pengembangan strategi pendidikan. Nah, di sini diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi pendidik, peneliti, dan pengembang teknologi, sehingga mereka dapat memanfaatkan JST secara efektif dan efisien dalam lingkungan pendidikan. Nah, kita lanjut ke metode penelitian pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber studi literatur yang relevan dengan topik untuk menyusun basis pengetahuan yang solid. Ini melibatkan pencarian artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang membahas tentang JST dan penerapannya dalam pendidikan. Nah, yang kedua itu analisis data dengan menggunakan metode analisis isi data yang terkumpul dianalisis untuk mengekstraksi informasi yang relevan dan mendalam. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber sehingga peneliti dapat menemukan pola dan kesimpulan yang jelas. Nah, yang ketiga ini validasi dan reliabilitas. Penelitian ini menekankan pentingnya menggunakan sumber dan berkualitas tinggi untuk menjamin keakuratan relevansi informasi yang diperoleh peneliti, juga memastikan bahwa semua data yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku. Nah, untuk temuan penelitian ini, yang pertama dalam penelitian mengenai penjadwalan mata kuliah, penerapan algoritma JST meningkatkan efisien dan mengurangi konflik sehingga membantu mahasiswa dalam merencanakan studi mereka dengan lebih baik. Nah, analisis yang kedua itu metode perceptron terbukti efektif dalam memantau perkembangan anak di taman kanak-kanak dengan akurasi yang mencapai 68%, memberikan rekomendasi yang tepat sesuai potensi masing-masing anak. Nah, terus analisis yang ketiga ini penggunaan convolutional neural network untuk mendeteksi atribut siswa mencapai akurasi 93,34% yang berkontribusi positif terhadap disiplin dan keteraturan di sekolah. Nah, yang keempat ini analisis model hybrid antara CNN dan long short term memory yang bisa disebut dengan LSTM menunjukkan kemajuan dalam pengenalan
Gerakan Isyarat Bahasa Indonesia meningkatkan komunikasi bagi komunitas tunarungu secara signifikan. Nah, di sini yang kelima, Extreme Learning Machine yang bisa kita bilang dengan ELM menunjukkan tingkat akurasi 95% dalam memprediksi mahasiswa yang berpotensi drop out, membantu institusi untuk melakukan intervensi yang tepat sebelum masalah tersebut terjadi. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi jaringan saraf tiruan dalam bidang pendidikan memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Dengan kemampuan JST untuk menganalisis data dengan cepat dan akurat, teknologi ini dapat membantu dalam personalisasi pengalaman belajar, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa pengguna JST dapat meningkatkan manajemen pendidikan, membantu pengajar dalam memantau perkembangan siswa, dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk intervensi ketika diperlukan. Meskipun demikian, tantangan teknis dan etis seperti keamanan data dan transparansi algoritma perlu diperhatikan agar penerapan JST dalam pendidikan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, institusi pendidikan disarankan untuk mendorong integrasi JST dalam kurikulum serta menyediakan pelatihan yang memadai bagi pendidik sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih inovatif dan responsif. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.